Kita akan masuk latar belakang sejarah tapi singkat ya. Israel itu dibagi menjadi dua setelah pecah itu, dipecahkan oleh Tuhan ya, dikoyakkan oleh Tuhan. Itu kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria dengan 10 suku, dan ini sudah hancur ya oleh kerajaan Asyur dan sudah dibawa semuanya. Terus dua suku yang di Yerusalem, ibu kota Yerusalem. Nah ini yang Yerusalem itu oleh kerajaan Babel itu terpaut sekitar hampir 100 tahun ya, sekitar 100 tahun. Nah ini latar belakang sejarahnya aja. Nah, kemudian muncullah nabi-nabi, 12 nabi ini. Tugas utama nabi-nabi itu apa? Nabi-nabi kecil, termasuk nabi besar yang sama, mirip ya. Yang pertama adalah nabi-nabi itu mengingatkan tentang perjanjian Tuhan. Dan mereka mendorong untuk orang-orang itu kembali mengingat apa yang dilakukan Tuhan pada masa-masa sebelumnya, masa-masa lalu yang begitu memukau, begitu hebat sekali. Jadi tugas utamanya adalah memberitakan firman Tuhan, bagaimanakah Allah itu mengadakan dan membuat perjanjian dengan orang Israel. Sejak Abraham, Ishak, Yakub, sampai kedua suku bangsa Israel, sampai hari itu. Sekitar tahun 500-an, 600-an itu ya. Nah, kita harus tahu itu. Nah, selanjutnya, karena ini tentang perjanjian, artinya bahwa seorang nabi itu peranan intinya harus mengingatkan terus-menerus. Karena dia dipakai Tuhan, seumur hidupnya dia bicara ya terus-menerus sebagai speaker Tuhan gitu ya. Apa? Tentang kewajiban-kewajiban dalam perjanjian yang harus dipegang. Jadi taat, tidak boleh menyembah Allah lain, jangan pernah membelakangi Tuhan, kalau dosa cepat-cepat tobat. Nah, itu terus diingatkan. Nah, ini yang mengikat mereka. Jadi nabi itu selalu mengingatkan tentang, kalau kita ini mungkin ingat akan Undang-Undang 45 Pancasila, gitu kan, akan selalu dibaca. Kalau kita baca kan pembukaan undang-undang setiap hari Senin kalau upacara. Sekarang nggak tahu ada nggak itu ya, karena banyak yang dibuang itu upacara-upacara seperti ini. Padahal dulu itu sangat penting sekali. Nah, pengakuan termasuk di gereja itu pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli yang 12 pemimpin rasuli, terus awal doa pertobatan, doa perendahan hati sebelum kita beribadah, kita mengakui Tuhan menguasai jagat semesta ini, segala alam semesta Tuhan yang memiliki, Tuhan menciptakan, terus masuk kepada panggilan Tuhan kepada kita rendah hati, dan kita mengakui di hadapan itu kita adalah orang-orang yang tidak bisa memegang janji setia, kita orang-orang yang berdosa dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, itu ibadah itu urutannya seperti itu. Jadi seperti Alkitab lah yang diberitakan oleh para nabi. Jadi kewajiban-kewajiban tanggung jawab dari bangsa Israel itu apa? Nah, itu diingatkan. Kenapa mereka kemudian tambah lama tambah nggak ingat? Itu karena pemimpinnya tidak mengajar mengingatkan ini. Jadi nggak ada tradisi warisan yang indah yang membawa mereka semakin cinta Tuhan. Karena mereka sudah luntur semua. Jadi pemimpinnya itu udah memperdagangkan jabatannya, termasuk melunturkan imannya sendiri sehingga menikmati isi dunia ini. Itu kerusakan dari raja-raja sampai kepada para imam, para pemimpin, termasuk imam-imam besar di sana itu juga hancur semua. Jadi imannya, mentalnya itu, dan juga hubungannya dengan Tuhan, hubungan formalitas keagamaan, dan tidak ada kerendahan hati dalam hatinya. Nah, ini diingatkan. Selanjutnya, jadi setelah perjanjian itu, mereka selalu diingatkan kepada perjanjian yang khusus. Jadi ada dua macam perjanjian yang banyak dibicarakan, itu adalah perjanjian Sinai yang Musa yang dipanggil Tuhan. Dalam Keluaran 19 ayat 5, Imamat 26, yaitu ada perjanjian Sinai, dan diperbarui di Moab, Ulangan 28 sampai 30. Nah, itu bagus sekali. Kalian punya waktu nanti Ulangan 28, 30, 31 kalian baca. Kenapa? Di situ Allah memanggil bangsa Israel yang dikuduskan oleh Tuhan dan kemudian dicabut dari Firaun itu, dari tanah Mesir, dari kungkungan perbudakan itu diambil keluar, dan kemudian Tuhan pelihara di padang belantara yang tidak ada apa-apa. Makanan nggak ada, sumber makanan, sumber semua nggak ada. Jadi betul-betul bergantung pada Tuhan. Jadi di padang belantara itu mau makan apa? Orang
sekitar 2 juta orang ya Pak. Kalau kalian di padang belantara, satu orang sendiri, ya masih kebutuhannya kan satu orang masih bisa makan madu, belalang, apa yang bisa dimakan gitu kan. Tapi kalau sudah jutaan orang gimana? Belalangnya siapa mau dimakan? Madunya siapa yang bisa menu itu? Air dari mana? Makanan dari mana? Itu nggak kepikir, Musa pun nggak kepikir sejauh itu. Nah, dalam perjalanan arahan dan pimpinan penyertaan Tuhan itu, bangsa Israel selalu mengeluh dalam hal ini. Begitu mereka bosan makan, bosan minum, bosan semua, mereka tuntutannya kepada Tuhan terus. Dan Tuhan penuhi sebenarnya. Jadi keluhan-keluhan bangsa Israel itu ajaibnya, Tuhan itu nggak ada yang Tuhan lewatkan. Tuhan amini semua. Tapi dengan catatan, kamu harus bertanggung jawab. Kamu wajib di situ. Kalau enggak, seperti peristiwa yang ada gitu ya, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel yang di Meriba gitu kan, terus kemudian ular tembaga itu kita masih ingat bahwa orang-orang itu langsung dibinasakan Tuhan yang melawan Tuhan. Bani Korah langsung dimasukkan dalam bumi ini, dibelah oleh Tuhan. Dan itu dalamnya apa? Ujungnya bumi yang tengah itu apa? Api yang mewakili api neraka, mereka dimasukkan dalam api semua, langsung masuk ke situ. Dalam bumi langsung. Dan itu gempa ya. Jadi langsung saat itu berapa ribu orang mati, langsung berapa ribu orang mati. Nah, Tuhan seperti itu. Jadi memprosesnya, menguji dan memisahkan itu caranya seperti itu. Sontak ya, yang bertobat ikut Musa di sebelah kanan. Yang nggak bertobat mati semua di sebelah kiri. Dan kemudian Tuhan binasakan semua. Dan itu berulang terus. Ini penting sekali. Jadi tanggung jawab Allah adalah memelihara dan menjamin semuanya, dan tanggung jawab bangsa Israel itu namanya perjanjian bilateral. Jadi saya ada tanggung jawab, kamu ada tanggung jawab. Ya. Nanti dalam perjanjian baru itu perjanjian unilateral. Jadi semua dibangun oleh Allah, semua dikerjakan oleh Allah, dan semua disempurnakan sampai akhir oleh Allah. Ya, di dalam Kristus perjanjian baru. Nah ini bedanya di situ. Nah perjanjian itu dalam bahasa Inggrisnya namanya covenant. Apa artinya covenant? Covenant itu bentuk satu ikatan yang mengikat dua atau lebih antara satu yang otoritas yang mewakili satu kerajaan seperti itu ya, dan otoritas mewakili satu kerajaan. Jadi dua itu diikat dengan apa? Dengan perjanjian yang disebut sebagai perjanjian covenant, perjanjian testament, New Testament dan New Covenant. Yaitu perjanjian. Nah, kalau covenant itu lebih ke arah ikatan secara batinia, covenant ya. Jadi ada keikatan secara moral, tanggung jawab itu. Kalau testament biasanya itu legalitas secara surat. Jadi perjanjian surat dan semuanya. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah bertindak dengan satu tanda, duanya adalah pertobatan, tanggung jawab, dan manusia datang pada Tuhan jika berbuat melanggar dan kemudian breaking the covenant. Jadi memutuskan perjanjian itu. Jadi semua yang memutuskan perjanjian dalam keadilan Tuhan, mereka harus mendapatkan satu sanksi. Sanksinya apa? Dari mulai teguran, dihajar oleh Tuhan. Nah, kita pelajari nanti kalau kalian sudah baca 12 nabi kecil, Tuhan memakai 3 hal untuk menguji bangsa Israel. Dan pada puncaknya nanti, 3 hal ini langsung berurutan. Jadi langsung simultan. Jadi mendadak semua diturunkan oleh Tuhan. Itu apa? Jadi kelaparan, sakit penyakit, dan kesulitan-kesulitan tentang makanan minuman yang selanjutnya adalah Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa yang besar, yang kuat, yang lebih daripada bangsa Israel, dari senjata, dari orangnya, dari kepintaran, dari segi politiknya, peralatan-peralatan itu melebihi bangsa Israel. Dan Tuhan bangkitkan itu. 4 bangsa, jadi Kasdim, kemudian Babilonia, Persia, dan juga yang terakhir itu ini, bangsa Romawi semua itu kan. Nah, kita melihat ini semua bahwa 4 itu dibangkitkan Tuhan, bukan mereka itu ada karena sendiri, enggak. Allah yang berada di semua. Untuk apa? Menghajar bangsa Israel. Menghukum bangsa Israel. Nah, sampai ini Habakuk itu bertanya pada Tuhan, kenapa kamu melakukan itu pada umatmu?
yang kamu kasih kepada anakmu sendiri. Kamu kok tega? Ini kan nggak adil. Nah, Tuhan katakan enggak. Inilah keadilan Allah. Dan Tuhan mengatakan, aku menyatakan kebaikanku. Dengan cara ini, aku ingin menyatakan bahwa aku setia mengasihi engkau. Karena engkau harus bertanggung jawab. Nah, Tuhan sebenarnya mengarahkan kepada belas kasihan Tuhan. Kalau kamu datang, dan Tuhan akan berikan belas kasihan. Nah, bagaimana mereka bisa datang untuk bertobat? Selama pembuangan, mereka tidak bisa bertobat. Kecuali Tuhan kemudian datangkan seperti nabi-nabi yang membawa mereka datang, dan Esra Nehemia itu membawa kembali ke tembok Yerusalem, membangun kembali semua, dan kemudian bangsa itu sebagian kecil yang tidak terpengaruh, mereka datang kembali dan mereka memohon Tuhan kembali, dan Tuhan kembalikan semua. Tuhan janjikan. Dan mereka kemudian hanya sementara waktu itu, pada waktu mereka bisa mendirikan tembok Yerusalem, dan sekarang ada sisanya tembok ratap itu yang sampai hari ini dijadikan tempat berdoa, dan orang-orang Israel itu Yahudi ke sana meminta doa Mesias. Jadi tembok itu besar kali kan, nanti bisa dilihat itu ya. Dan mereka memohon itu. Jadi setelah mereka bertobat dipimpin Esra, Nehemia dan semuanya, apa yang terjadi? Mereka kembali bejat lagi. Mereka balik lagi. Karena Tuhan sudah katakan pada Yesaya, pada Yeremia, semua nabi-nabi, bahwa mereka tidak pernah bertobat. Dan itulah manusia. Dan kemudian Tuhan memberikan perjanjian yang kekal, perjanjian yang unilateral, perjanjian anugerah, dan baru dia berikan. Nah, itulah perjanjian baru, ya, yang kita akan pelajari. Oke, kita lanjutkan pada slide yang ke peranan 12 nabi kecil, unilateral, ya. Yang ke-14, nah, perhatikan baik-baik. Dari perjanjian awal Adam sampai kepada perjanjian yang terakhir yang diberikan kepada bangsa Israel, gitu ya, pada masa pembuangan itu diingatkan kembali semua perjanjian yang ada. Perjanjian Daud, kemudian perjanjian yang dengan para nabi-nabi itu, bahwa dari tunas Daud, dari keturunan Daud akan ada juru selamat, dan dia raja selama-lamanya kekal. Itu adalah Mesias yang dilahirkan oleh seorang perempuan atau seorang perawan. Di dalam Yesaya dikatakan itu, ya. Dan kemudian dari situ semua perjanjian-perjanjian itu terikat satu dengan yang lainnya. Dan setiap perjanjian dan setiap zaman itu menyatakan bahwa manusia memang tidak pernah mencari Allah. Roma pasal 3 ayat 10-12. Ya, coba itu bisa dibaca. Roma pasal 3 ayat 10. Coba kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat 10. Saya bacakan. Ya, ayat 10. Nah, itu di dalam Mazmur ada, dan ada referensinya ya. Perhatikan baik-baik. Judulnya ayat 9 ya. Semua manusia adalah orang berdosa. Dan ini bukan manusia kafir yang di luar umat Israel. Israel itu tidak berdosa. Enggak. Semua, termasuk di dalamnya itu bangsa Israel. Ya. 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain, dari bangsa lain? Ini Paulus menunjuk dirinya, orang pilihan, orang Israel. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah dituduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi perhatikan baik-baik. Mau Yahudi, mau Yunani, siapapun, segala bangsa dan manusia apapun, itu di bawah kuasa, tanda petik, dosa. Jadi kematian. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Coba kita lihat ya, ketiga pikiran cara Paulus mengungkapkan dalam literatur, dalam tulisan-tulisannya. Jadi perhatikan pertama, apa yang kita lihat, tidak ada yang benar. Satu pun tidak. Jadi no one is righteous ya, atau righteous, right atau right juga bisa. Jadi benar atau dibenarkan atau memiliki kebenaran. Satu, tidak ada yang benar. Yang kedua apa? Tidak ada seorang pun yang
berakal budi, yang waras. Jadi common sense itu, yang mengerti betul-betul bahwa mereka itu orang-orang yang memiliki pikiran. Enggak, jadi mereka semua adalah tidak bersifat orang yang bodoh, orang yang tolol di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang berakal budi. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi orang yang berpuasa, beribadah, itu semua mencari Allah, ingin menemukan Allah. Dan dikatakan oleh Allah, semua apa yang kamu lakukan itu doa puasamu, hai bangsa Israel, dan imam-imammu semua itu menjijikan di hadapanku. Dan sangat-sangat melukai hati Tuhan. Karena yang kamu sembah bukan saya. Yang kamu sembah itu berhala-berhala. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Jadi artinya ini adalah hamartia yang tidak tepat sasaran. Sudah keluar daripada jalan yang lebar, keluar dari jalan sempit ke jalan lebar, dan semua tidak pada sasaran yang dituju oleh Tuhan, dan semua menyimpang ke kiri, ke kanan semuanya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi sia-sia. Ada yang berguna? Nggak ada. Tidak yang berbuat baik? Nggak ada. Loh, saya ini sudah melakukan ibadah, sudah menyucikan diri, sudah cuci muka, sudah berdoa, sudah berpuasa, dan sudah berbuat baik, berderma. Enggak, itu bukan baik di hadapan Tuhan, dan itu adalah caramu untuk menutupi dosamu, supaya kamu dilihat, oh kamu jadi orang beragama, dan dengan cara itu orang berpikir bahwa kamu bisa diselamatkan. Nggak bisa, gitu. Ya, jadi yang menyelamatkan bukan perbuatan kita. 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Jadi dari mulut mereka itu Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7, dalam khotbah setiap hari Minggu itu saya berikan itu, bahwa mereka tuh pembuat kejahatan. Jadi apa yang keluar dari tingkah laku mereka, dari mulut mereka, semuanya itu adalah kejahatan. Dan dikatakan di sini adalah racun, mengandung racun. Bibir mereka mengandung bisa. Dan mulut mereka itu, kalau kita pelajari baik-baik, di dalam hatinya, dalam mulutnya itu yang kerongkongan mereka, itu kubur yang terenganga. Lidah mereka itu merayu-rayu. Jadi mencari supaya orang ikut, ayo ikut semua. Dan bukan mengenal Tuhan, tapi ikut dalam seluruh dosa-dosa yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Dan 14, mulut mereka penuh sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Apa yang terjadi? Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan perhatikan, jalan damai tidak mereka kenal. Yang kedua, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, sangat mengerikan. Dan ini yang ada. Jadi yang ada di dalam tulisan Rasul Paulus, yang melihat dari semua hati Nabi, semua apa yang terjadi pada bangsa Israel, dia kemudian menyimpulkan bahwa manusia itu semua di dalam dosa, dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri mencari Allah. Dan jelas sekali mereka itu sangat menjijikan. Perbuatan baik mereka itu seperti kubur yang depannya begitu indah, dalamnya itu tulang belulang dan mengerikan. Ya, istilahnya itu najis. Oke, kita lanjutkan. Peranan 12 nabi yang paling penting adalah, perhatikan, jadi setiap dosa itu pasti tidak pernah Tuhan bisa terima, dan setiap dosa punya sanksi adalah hukuman Allah. Titik. Tidak bisa dirubah. Maksudnya apa? Bahwa mereka harus datang kepada Allah yang setia. Mereka harus datang dan kemudian membuka hatinya untuk memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Seluruh Mazmur Daud itu dituliskan dengan satu kalimat yang diulang-ulang berapa puluh kali. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ada pujiannya kan? Ada lagunya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kemurahanmu lebih daripada hidup, belas kasihanmu itu tidak pernah berhenti. Bagaimana supaya bisa mendapatkan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan? Bukan saya menunjukkan usaha saya sehingga Tuhan berbelas kasihan pada saya. Oh ya, kamu sudah berusaha, itu kasihan ya. Enggak. Malah saya tidak boleh berusaha, dan saya harus mengakui
saya ini adalah orang yang harus tidak boleh bergantung pada diri saya, usaha saya, kekuatan saya, atau orang lain, atau raja lain. Hanya Tuhan. Nah, baru kemurahan Allah itu mengalir. Kalau itu tidak ada, itu tidak pernah dialirkan oleh Tuhan. Jadi yang ada pada saya apa? Keyakinan saya. Wah, saya percaya Tuhan, saya bisa lakukan ini. Dan itu terjadi pada akhir zaman. Dan orang-orang seperti ini diinyahkan oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan. Kamu, aku tidak kenal, nyala. Ya, kamu semua pembuat kejahatan. Di sini, ya, nah, kita akan lanjutkan ya, terutama di dalam kitab Hosea, ya, yang kita lihat, kita tuju peranan 12 anak kecil pada slide yang ke-15 ya, penyembahan berhala. Kita masuk. Jadi yang kita melihat betul-betul itu Hosea. Ini sudah saya pernah jelaskan beberapa hal yang penting. Ada hal penting dari Hosea. Hosea itu namanya sangat penting. Allah adalah keselamatan. Itu namanya Hosea. Yosua juga sama. Yehosua juga sama. Yasua juga sama. Jadi semua sama. Ya, itu namanya artinya Allah adalah keselamatan. Jadi bukan cuma Allah menyelamatkan, bukan. Allah itu pribadi itu sumber semua yang berkaitan dengan bagaimana manusia bisa selamat, itu Allah. Jadi Allah adalah kasih. Bukan kasih itu adalah hanya sifat Allah, bukan. Allah itu adalah kasih. Jadi diri Allah bukan karena kita menyebut dia Allah baru kasihnya ada, bukan. Allah itu selama-lamanya selalu kasih. Nggak pernah nggak kasih. Itu artinya antara hakikat diri Allah, pribadi Allah dengan kasih itu nggak terpisah. Bukan cuma tempelan, bukan cuma atribut yang kita mengerti secara tambahan pada manusia atau pada diri Allah, bukan. Itu Allah itu adalah kasih. Jadi dalam dirinya ya Allah itu kasih. Di situ itu ada pelajaran di dalam doktrin Allah yang sangat penting sekali. Jadi itu doktrin Allah itu kalau nggak benar-benar kamu bisa tangkap siapakah Allah dan bagaimana sifat Allah, kekudusannya, kalian nggak akan bisa mengenal kebenaran tentang keselamatan adalah 100% anugerah Yesus. Kenapa? Karena tadi kesimpulannya, seluruh nabi melihat bangsa Israel nggak pernah bisa selamat, apalagi bangsa lain yang tidak memiliki Taurat semuanya. Sama posisinya. Ya. Jadi berhala. Nah, ada 3 anak Hosea yang penting ya. Jadi lo ami itu artinya lo itu bukan. Am itu artinya suku-suku bangsa atau bangsa. Ya, lo ami, kamu bukan umatku lagi. Kenapa bukan umatku? Lo rohuma, rahim sebenarnya. Rahmat, berkat. Jadi kamu tidak aku berkati lagi. Jadi kamu bukan umatku, kamu tidak aku berkati lagi, dan kemudian Yisrael, kamu aku buang, aku ceraikan. Aku sudah muak kepada kamu. Aku sudah tidak mau lagi kamu hadir dalam mataku melihat pada isi dunia ini. Bayangkan, bangsa Israel adalah bangsa yang digembalakan Tuhan sampai akhirnya bagaimana bangsa Israel itu kemudian dipukul oleh Tuhan sebagai domba sama gitu kan, dipatahkan kakinya karena begitu nakalnya, begitu kurang ajarnya, akhirnya ditaruh di badannya sang gembala dan sampai dipulihkan. Dan itu contoh dari kalau tidak Tuhan turun tangan, bangsa Israel itu pasti mati, binasa semua. Ya, maka Tuhan sisakan kaum sisa, remnant. Kaum remnant itu artinya kaum yang sisa, orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga, dan Tuhan masih jaga setiap zaman, dari zaman satu zaman satu. Ada keluarga-keluarga orang-orang yang setia kepada Tuhan yang ada di bait Allah zaman Tuhan Yesus. Itu Hana, Simeon, terus kemudian Maria, Elizabeth dengan Zakaria, dan banyak orang-orang yang masih setia. Walaupun secara garis besar itu bejat luar biasa. Sudah rusaknya luar biasa. Tapi Tuhan tetap ada harapan. Jadi anak Hosea itu mewakili apa? Aku sudah tidak memberkati kamu lagi, kamu sudah bukan bangsa lagi, dan aku akan buang engkau, aku akan ceraikan engkau. Dan aku tidak mau kamu hadir dalam seluruh perjalanan kasih dan kesetiaan yang Tuhan berikan. Jadi kamu sekarang bukan umatku. Jadi itu anak dari Hosea. Kenapa? Karena kamu berzina. Jadi Gomer itu istri Hosea itu berzina.
dibawa lagi berzina lagi, dibawa lagi berzina lagi. Jadi perzinahan secara fisik, secara sosial masyarakat yang ada itu menunjukkan satu lambang perzinahan rohani bangsa Israel, dan Tuhan melihat itu semuanya dan Tuhan sudah tidak bisa memberikan pengampunannya. Tuhan sudah hentikan itu. Kenapa? Karena mereka tidak berubah hatinya. Ya, di situ. Yang kedua, keadilan sosial yang dibawa oleh Amos dan Mika. Ya, kita melihat apa keadilan sosial. Perhatikan baik-baik melawan isu keadilan sosial. Baik mereka, Amos itu orang yang kecil yang ada di desa dan mereka tahu betul bagaimana atasan-atasan orang pemerintahan, para rohaniawan itu tidak pernah memperhatikan orang-orang yang di dalam kesengsaraan di bawah, yang nggak bisa makan, yang mereka tidak bisa apapun, tapi mereka hidupnya sangat berkelebihan. Dan ini keadilan sosial, dan itu juga dikatakan bahwa harusnya umatku itu adalah umat yang memperhatikan orang-orang kecil. Nah, perhatikan tentang Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman juga sama. Ukuran gereja sejati adalah bukan gereja yang dilihat dari kegiatannya, bangunannya, kemudian isinya, dan bagaimana performnya, dengan musik-musiknya, dengan keahliannya, dengan suara yang indah. Bukan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa ibadah yang sejati adalah belas kasihan. Apa artinya belas kasihan? Yaitu memperhatikan orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat, contoh ini ya, di dalam Mika pasal 2 ayat 1-2. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Ini orang-orang berkuasa itu ya, ada dalam tangannya semua. Yang apabila mengingini ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Jadi orang-orang itu dirampas semua dengan siapa? Pemimpin-pemimpin di atas. Jadi orang-orang di bawah itu diakali, nggak tahu bagaimana caranya, termasuk di situ kita masih ingat cerita tentang Isabel, ya, begitu jahat sekali. Itu juga sama, senang merampas, dan itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dan begitu kacau. Ini kita lihat. Jadi ketidakadilan sosial itu bukan dimulai dari bawah, itu mulai dari keserakahan, kerakusan para pemimpin yang ada di atas. Yang selanjutnya adalah ritual yang penuh dengan kemunafikan. Jadi mereka tuh begitu teliti di dalam ritual, tapi dalam hidupnya mereka nggak karu-karuan di situ. Jadi mereka kudus waktu di gereja, waktu di bait Allah, tetapi sembarangan waktu mereka hidup bersama dengan orang-orang berdosa. Jadi mereka artinya bahwa mereka di gereja begitu bagus, waktu di dunia mereka sudah ikut dunia. Semuanya ikut semuanya, berbicara kotor ya semua, pokoknya ikut aja udah. Bukan hanya jemaat, termasuk juga adalah orang-orang yang berada di atas. Jadi ini adalah disoroti tentang ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Jadi kemunafikannya menekankan tentang ibadah mereka yang dilakukan sambil terus-menerus melakukan kejahatan. Jadi tidak ada perubahan dan mereka mengalihkan semuanya pengharapan mereka kepada berhala, dan ini yang berat sekali. Terus selanjutnya adalah bukan orang lesu, jadi artinya kelesuan rohani, kebangkrutan sebenarnya. Kalau kita lihat Hagai dan Maleakhi melihat ini di dalam pasca pembuangan, Hagai dan Maleakhi menekankan bahwa umat Allah itu sudah apatis, gak punya perasaan kepada apa? Kepada kerohanian, kepada segala hal yang berbau untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Jadi betul-betul pintunya mereka tutup semua. Jadi kalau ada teman datang, ayo kita bersekutu, kita belajar firman Tuhan. Nggak mau gitu ya. Dan mereka semua tolak semua, dan mereka menikmati dirinya karena dia nggak butuh Tuhan, dia udah kaya, udah banyak berkat. Jadi ngapain ke gereja? Ke gereja nggak membuat orang kaya, malah itu orang-orang tambah miskin semua. Nah, mereka menutup itu semua. Jadi hal rohani itu mereka sangat apatis, dan mereka meletakkan prioritas yang salah dalam hidupnya. Apa itu prioritas yang salah? Mereka senang dengan penampilan, senang dengan penghargaan. Mereka senang sekali dengan gereja-gereja yang disenangi oleh dunia, yang diterima oleh dunia. Dan itu semua adalah bisa kita baca dalam Hagai pasal pertama, ayat 4 sampai yang ke-6.
Saudara perhatikan ini yang tentang eskatologi, peranan nabi-nabi atau foretellers, menyatakan apa yang terjadi di masa mendatang. Dan kebanyakan nabinya mati baru terjadi kejadian di masa mendatang. Jadi begini, nabinya sudah ngomong-ngomong, mana buktinya, mana terjadi, enggak akan terjadi. Nabinya mati, enggak, beberapa waktu kemudian datanglah Kasdim dan menghancurkan semua, dan apa yang mereka tanam, apa yang mereka lakukan, apapun yang mereka lihat seperti peternakan mereka hasilnya bagus, itu habis ludes. Dan bukan sekali aja, 70 tahun mereka menanam lagi, mereka memelihara lagi ternak, mereka mau panen, mau punya ternak banyak, itu dirampas lagi. Itu sampai apa? Sampai habis. Dan Tuhan datangkan malapetaka, penyakit sampar, penyakit yang luar biasa, dan kemudian tidak diberikan kekeringan, dan wah, itu betul-betul bangsa Israel hancur total. Dan tidak pernah bangsa Israel mengalami hal seperti ini dalam sejarah perjalanan. Dan masa pembuangan inilah betul-betul dibuang oleh Tuhan. Ya, ini satu peringatan bagi kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi mereka memberikan nubuatannya, mereka tidak percaya, maka mereka begitu tahu nabi-nabi itu ngomong benar, oh ya saya benar, waduh kita salah, kita mengalami seperti ini. Nah, mereka membangun kubur-kubur nabi itu, terus dikasih marmer, terus kemudian dikasih emas, dan dikasih bunga yang bagus. Tapi suara nabi itu nggak tahu, nggak pernah dipercaya waktu hidup. Setelah mati terjadi, baru mereka, oh benar ya. Nah, anak keturunannya membangunkan itu, tapi dosa bapaknya nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena mereka tidak tahu sejarah, dan anaknya melakukan itu lagi, dan begitulah seterusnya. Jadi raja-raja yang terus di utara dan ada di selatan itu. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, ini sebentar lagi sekitar 5-10 menit ya. 5 menit lah. Kita lanjutkan ya. Perhatikan baik-baik. Ini penting sekali bahwa nabi-nabi itu menubuatkan hal-hal yang terjadi setelah dia mengatakan terjadi semua. Dan ada hal-hal yang terjadi jauh nanti pada akhir zaman. Jadi begini. Jadi mereka menunjuk kepada penghajaran, penghukuman, murka Tuhan kepada bangsa Israel saat itu, tapi juga mereka melihat akan ada masa yang sama dan lebih jauh lagi lebih hebat di akhir zaman nanti. Tetapi Tuhan sudah memberikan apa? Satu kunci yang indah. Bahwa kamu harus percaya kepada Kristus, dan Roh Kudus akan menguatkan kamu, membimbing kamu, dan kamu tidak akan masuk dalam masa-masa penghukuman yang di ujung itu. Kenapa? Karena Tuhan memegang perjanjian. Jadi kita bersyukur kalau Yesus Mesias yang sejati itu hadir dan kita percaya, maka itu menjadi jaminan bagi kita. Kita tidak akan mengalami masa-masa yang sangat berat sekali seperti ini. Dan semua orang-orang percaya itu akan diangkat oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, dan kemudian yang ada itu orang-orang jahat, dan kemudian Tuhan gulung langit dan bumi dan semuanya dijadikan, diciptakan baru. Nah, itu nanti akhir zaman. Jadi ini menunjuk kepada sana. Ya, Hosea pasal 6 ayat 1 mengatakan begini tentang mereka tidak mengenal Allah dan mereka meremehkan Tuhan dan tidak mengindahkan Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 1, berbaliklah kepada Tuhan. Ayo berbalik pada Tuhan. Nah, mereka tidak mendengar. Yoel juga sama. Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Perhatikan. Jadi mereka itu kalau menyesalkan bajunya dirobek, kemudian ambil abu taruh kepala, wah supaya kelihatan menyesal. Enggak. Yang Tuhan minta hatimu, bukan tingkah laku agamamu. Amos pasal 5 juga sama. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik, dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup selamat. Ya. Oke, kita lanjutkan tema-tema eskatologis tentang beberapa hal penting ya. Kenapa bangsa Israel gagal bertobat? Ya, ada dua jawaban. Yang pertama adalah karena dosa mereka, dan yang kedua adalah dalam rahasia
hikmat Allah adalah itu semua sudah ditetapkan Allah. Dan kedua hal ini, tanggung jawab manusia dalam dosa dan ketetapan Allah ini sejajar. Dan kita tidak bisa menyambungkan, menserasikan itu, karena kita bukan Allah. Jadi dalam masa yang jauh Allah tahu semuanya. Kita cuma diberitahu, aku jamin engkau sampai akhir zaman dan aku akan menyertai engkau. Bagaimana caranya? Itu Tuhan yang tahu semua. Kita hanya tahunya saat sekarang. Jadi ini memberikan pengharapan kepada bangsa Israel bahwa berita Injil itu dari bangsa Israel yang rusak itu sudah ada. Ayo bertobat, kembali kamu akan mendapatkan berita sukacita. Kamu melihat Mesias di masa mendatang, kamu akan diselamatkan dan kamu akan mendapatkan kunci masuk kerajaan surga. Zakaria mengatakan ini, malaikat mengatakan ini, semua 12 nabi-nabi itu mengatakan tentang hati Tuhan yang memberitakan tentang harapan satu-satunya adalah bukan kamu lari kepada raja-raja yang besar bangsa lain. Enggak. Malah raja-raja itu akan menghancurkan hidupmu. Dan jelas Tuhan berikan semua. Dan yang kita sangat bersyukur adalah bangsa-bangsa besar yang menghukum Israel itu dilenyapkan Tuhan. Kasdim. Terus kemudian kerajaan Babilonia, Persia, dan Romawi, dan semua yang pernah berperkara di dalam bangsa Israel, itu semua dihapus dari muka bumi, dan Israel tetap ada. Bahkan bangsa Israel itu sampai sekarang ada sejarah bangsa Israel merdeka tahun 1948. Ya, itu jadi nilai sejarah. Walaupun Israel yang sekarang itu bukan Israel yang seperti zaman dulu. Itu Israel yang dari semua percampuran yang ada dan ratusan tahun seperti itu. Dan ini dijamin oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur ya. Minggu depan kita akan masuk, kalau bisa salah satu nabi besar saya akan pilih. Mungkin saya akan pilih, karena Yesaya sudah banyak, Yeremia yang akan saya pilih, atau Yesaya. Oke, Pak. Ya. Dan besok kita masih ada pagi, jam 7:30 ya. PB, Pak, PB. 9, Pak. Setengah 9, Pak. 8.30, Pak. Ya, 8:30 itu PB. Nah, Ya. PB nanti saya kasih, itu semua sudah ada di sana sih, ringkasan semua. Nah, kemudian sistematika, lanjutnya yang siangnya ya. Besok virtual pakai Zoom, link Bapak kirim ya, Pak ya? Ya, linknya saya kirim. Oke ya. Besok kita mereka. Ya. Oke, kita masuk dalam doa. Minta itu siapa? Yang depan siapa tadi? Faisal, Pak. Ya, Faisal, doa. Tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pada hari ini kami telah selesai belajar teologi PB, TPL. Bila kiranya Tuhan berkati apapun yang kami pelajari pada pagi, siang, menjelang siang ini Tuhan. Bila kiranya apa yang kami dengar dari Pak Agung bisa memberkati kami semua dan menambah wawasan kami. Berkati juga Pak Agung, Tuhan berkati kesehatannya dan hari demi hari semakin pulih kembali seperti biasa. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat menikmati makanan. Pagi menjelang siang. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke ya Bapak ya. Sampai ketemu ya.